Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Bagaimana nih kabar yang ada di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat. Kakak tahu kok, kalian pasti kangen kan dengan teman-teman kalian di sekolah? Kangen belajar bareng, kangen main bareng. Iya, kakak juga. Kakak juga kangen dengan teman-teman kakak. Tapi kita harus tetap stay di rumah. Karena bumi kita belum membaik. Dan kita harus tetap jaga jarak untuk kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Jadi harus tetap stay di rumah ya. Semangat! Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang bagaimana? Udah siap? Catatannya udah disiapin? Ayo kita belajar. Di video kakak sebelumnya, kakak telah menjelaskan tentang apa? Ada yang ingat? Iya, kakak telah jelasin tentang bangun datar, yaitu macam-macam bangun datar dan sifat-sifat dari bangun datar. Benar sekali. Macam-macam bangun datar. Ada yang masih ingat? Apa aja macam-macamnya? Ada persegi panjang, segitiga, trapesium, belah ketupat, dan jajar genjang. Bagus. Setelah itu, sifat-sifatnya apa? Ada yang masih ingat? Apa hayo? Persegi itu keempat sisinya sama panjang. Lalu semua sudutnya 90 derajat. Bagus. Untuk yang lainnya, masih ingat? Kalau belum ingat, kalian buka video kakak yang sebelumnya. Lalu kalian catat detail-detailnya supaya tidak mudah lupa. Oke? Dan kalau untuk belajar lagi, tinggal buka catatan deh. Setelah itu, contoh-contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Hayo, ada yang masih ingat? Contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar banget. Seperti papan tulis di belakang kakak ini. Permukaan papan tulis berbentuk? Iya, berbentuk persegi panjang. Lalu permukaan pintu juga berbentuk persegi panjang. Masih banyak loh contohnya. Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang bisa? Yang bisa, tulis di kolom komentar ya. Pada video kakak kali ini, kakak akan menjelaskan tentang rumus luas dan keliling bangun datar. Tadi masih ingat kan macam-macam bangun datar ada berapa? Ada 6. Tapi di video kali ini kakak akan menjelaskan rumus luas dan keliling 3 bangun datar terlebih dahulu. Apa aja kak? Persegi panjang, dan segitiga. Jadi hari ini kita akan belajar rumus luas dan keliling 3 bangun datar ini. Oke? Belum masuk rumus luas dan keliling bangun datar, ada yang masih ingat pengertian luas itu apa? Pengertian keliling itu apa? Hayo, siapa yang masih ingat? Kakak di sini hanya mengingatkan sedikit saja, karena ini kan udah dibahas dulu ya, waktu kalian masih SD. Nah, luas adalah satuan panjang yang menutupi seluruh bagian bangun datar. Nah, sedangkan keliling apa hayo? Keliling merupakan tepi dari sisi bangun datar tersebut. Gimana? Masih bingung? Keliling kayak kita mengelilingi lapangan tuh. Mengelilingi lapangan, berarti kita telah melakukan keliling pada sebuah lapangan. Ya gitu. Jadi kan kita mengelilingi lapangan biasanya dari ujung ke ujung, dari tepinya kan. Nah, itu dimaksud dari keliling. Keliling, mengelilingi sama aja. Oke? Selanjutnya, mari kita masuk ke rumus luas dan keliling dari persegi terlebih dahulu.
persegi. Di sini, kakak akan mencoba memahamkan kalian tentang konsep rumus. Karena kebanyakan dari kalian, rumus itu untuk dihafalkan, bukan dipahami. Ketika kita sudah menghadapi banyak rumus, seperti rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika, wah, pasti kalian akan kebingungan bagaimana rumusnya. Makanya, rumus itu untuk dipahami. Sehingga ketika kita menghadapi soal, kita paham bagaimana cara kita mengerjakannya. Karena kita sudah paham dengan konsepnya. Makanya, mari kita sama-sama memahami konsep dari rumus persegi. Langsung ke rumus persegi. Keliling yaitu 4S. Gimana itu, Kak? Sebelumnya, ketika kita menghadapi keliling, kita bayangkan aja kayak tadi, kita sedang mengelilingi sebuah lapangan. Nah, kali ini kasusnya bentuk lapangannya adalah persegi. Jadi, umpamanya kita berlari dari sini menuju sini. Udah berlari nih, berarti kita dapat satu sisi. Satu sisi dari persegi tersebut, dari lapangan tersebut. Nah, sisi dilambangkan dengan S. Setelah itu, lari lagi nih, dari sini ke sini. Nah, maka kita dapat satu lagi. Satu sisi dari lapangan tersebut. Kita tuh pengennya sampai sini. Biar sehat gitu ya, larinya. Nah, lari lagi deh, dari sini ke sini. Maka kita dapat satu sisi lagi dari lapangan tersebut. Begitu juga dari sini sampai sini. Dapat satu sisi. Lalu, kenapa kelilingnya 4S? Ketika kita jumlah, maka akan mendapatkan 4S. Kan kita sudah mengingi ini. 1, 2, 3, 4. Kalau kita hitung, S ditambah S yang sebelah sini, tambah S, ditambah S lagi, sama dengan 4S. Jadi seperti itu. Bagaimana? Paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah luas. Luas itu tadi apa pengertiannya? Satuan panjang yang menutupi seluruh bagian dari bangun datar tersebut. Kali ini persegi, berarti yang menutupi seluruh bagian dari persegi. Rumusnya apa? Rumusnya sisi kali sisi. Kok bisa, Kak? Kan kita nyari luasnya ini. Ibaratkan ada lapangan. Lapangan tadi tuh mau dibuat senam. Nah, sedangkan untuk senam, kita membutuhkan jarak antara satu orang dengan orang lainnya itu 1 meter. Maka dari itu, kita harus tahu kira-kira luasnya berapa sehingga muat orang berapa ya. Kayak gitu. Itulah salah satu manfaat kita mempelajari luas. Agar kita bisa mengetahui hal di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sepele, tapi sebenarnya menggunakan matematika. Seperti itu. Kita lanjut ya. Luas tadi apa, Kak? Sisi kali sisi. Dengan kita mengalihkan sisi kali sisinya, itu berarti kita telah menghitung luasnya. Jadinya sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Nah, dari sini, paham? Berarti luasnya yang mana aja? Yang menutupi seluruh daerah persegi. Nih, yang ini nih, semuanya nih. Anggap aja ini penuh ya, arsilannya. Nah, ini penuh, berarti dari sinilah. Inilah luas dari persegi. Luas merupakan satuan panjang kan? Nah, di sini luas itu menggunakan satuan kuadrat. Jadi umpamanya kita memakai sentimeter nih. Oh, meter aja ya, lapangan ya? Meter. Luasnya umpamakan 30 meter. Meter apa? Meter kuadrat. Kayak gitu. Karena ini adalah luas. Ini berlaku untuk semua luas bangun datar ya. Seperti persegi panjang, segitiga, trapesium, dan lainnya. Jadi, sentimeter kuadrat berlaku untuk satuan luas. Oke?
Kita masuk contoh soal ya. Umpamanya, contoh soalnya sebuah lapangan berukuran sebuah lapangan memiliki panjang sisi 15 meter. Maka berapa kelilingnya? Tinggal kita masukkan rumusnya. Kita langsung pakai 4S ya. Berarti 4 dikali 15 sama dengan berapa, ayo? Benar, 60 meter. Nggak pakai kuadrat loh ya. Yang pakai kuadrat itu cuma luas. Selanjutnya, lalu berapa luasnya? Luasnya kalau sisinya 15, tinggal masukkan rumus. 15 dikali 15 sama dengan berapa? Iya, bagus. 225. Satuannya apa? Jangan lupa. Meter kuadrat. Seperti itu. Sampai sini paham? Yang perlu diingat, untuk luas itu memakai kuadrat. Baik itu meter, meter kuadrat, sentimeter kuadrat, desimeter kuadrat, milimeter kuadrat. Pokoknya yang luas-luas itu pakai kuadrat. Oke? Itu satuan panjang dari luas. Oke. Rumus persegi panjang. Seperti yang telah kita ketahui, persegi panjang itu sisi yang berhadapan sama panjang. Ini mana, ayo? Kelihatan kan? Bahwa sisi yang sebelah sini sama panjang dengan sisi yang sebelah sini. Begitu juga sisi yang sebelah sini sama panjangnya dengan sisi yang sebelah sini. Nah, dalam persegi panjang, sisi yang lebih panjang itu dinamakan dengan panjang. Dan sisi yang lebih pendek dinamakan dengan lebar. Panjang dan lebar. Nah, sisi yang lebih panjang kan dinamakan dengan panjang. Nah, ini berarti panjang atau kita sebut dengan P. Yang sebelah sini yang lebih pendek lebar. Sebelah sini panjang, lalu lebar. Ketika kita mengelilinginya sama seperti konsep yang tadi. Berarti gimana? Kita mengelilinginya dari sini ke sini, kita dapat satu panjang. Dari sisi sini ke sisi sini, kita dapat lebar. Dari sisi sini ke sisi sini, dapat satu panjang lagi. Dari sini ke sini, dapat lebar. Maka kita dapat PL. Kita sederhanakan ya. Kita kelompokkan. P dengan P, L dengan L. Kita dapat 2P. Kita dapat 2L. Benar. Seperti itu. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. 2-nya kita keluarkan. P ditambah L. Nah, seperti ini. Jadi, keliling dari sebuah persegi panjang adalah panjang ditambah lebar dikalikan 2. Seperti itu. Begitu juga untuk luas. Seperti bangun persegi tadi. Gimana? Kita mengalihkan dua sisinya. Namun, kalau dalam persegi kan kita dapat mengalihkan semua sisinya karena sisinya sama panjang. Untuk persegi panjang, kita mengalihkan sisi panjangnya dan sisi lebarnya. Luas adalah panjang kali lebar. Sehingga kita telah mendapatkan daerahnya. Seperti itu. Ayo kita masuk ke angka, Kak. Biar nggak bingung, Kak. Kita terapkan. Oke. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar
cm. Berapakah kelilingnya? Berarti 2 kali panjang plus lebar. Sama dengan 2, panjangnya kita masukkan 10, lebarnya kita masukkan 4. Sama dengan 10 tambah 4 berapa? 14. Lalu dikalikan 2. 14 dikali 2 berapa? Ayo. 28. Oke. Jadi kelilingnya berarti kita telah berkeliling 28 cm. Kayak gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin 28 meter. Tapi karena contohnya senti, maka kita juga harus mengikuti dengan senti. Oke? Untuk luasnya bisa kan? Tinggal kalikan. Kalikan berapa? 10 kali 4. Berapa itu? 40. Oke. Rumus segitiga. Segitiga adalah bangun yang maksimal memiliki 3 sisi. Seperti yang udah kakak jelasin di video sebelumnya ya. Nah, sama halnya dengan rumus keliling pada bangun yang lain seperti persegi tadi, persegi panjang. Keliling segitiga juga seperti itu. Kita mengelilingi seluruh tepi sisi dari bangun segitiga. Keliling A ditambah B ditambah C. Apa itu, Kak? Kita misalkan ketiga sisi dari segitiga adalah A, B, C. Terserah yang mana aja. Oke? Lalu luas. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas yang mana? Alas biasanya yang di bawah. Berarti kalau dalam segitiga ini, alasnya yang mana? Yang ini, benar sekali. Lalu tinggi, pasti tahu kan? Ya, tinggi itu yang ini. Lalu ini merupakan sisi miring. Seperti itu. Langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, dari sini diketahui apa? Kalau kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling dari segitiganya. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 5. Seperti itu. Berapa totalnya? Berapa ya? Benar, 12. Lalu kalau kita mencari luas. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah. Alasnya berapa? Alas yang mana? Yang ini kan? Berapa? 3. Dikali tingginya berapa? 4. Maka luas segitiga adalah, hayo, jawabannya berapa? 6 cm kuadrat. Setelah kita membahas rumus luas dan keliling dari bangun-bangun tadi, bangun apa aja? Bangun persegi panjang, dan segitiga. Kakak kali ini akan menjelaskan keterkaitan antara ketiga bangun tersebut. Di sini, kakak sudah menggambar sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang ini memiliki panjang yaitu 2 kali dari lebarnya. Nih, panjang sama dengan 10, lebarnya 5. Makanya panjangnya merupakan 2 kali dari lebarnya. Seperti itu. Dari sini, kita dapat membentuk 2 buah persegi sama besar. Tinggal kita tarik garis. Ini 5 cm, dari sini 5 cm. Kalau kita tarik garis, maka kita mendapatkan 2 buah persegi yang sama besar. Nah, jadi ketika sebuah persegi panjang memiliki panjang 2 kali dari lebarnya, maka kita dapat membentuk 2 buah persegi yang sama besar.
Seperti itu. Nah, tapi ini merupakan contoh khusus. Jadi, khusus apabila persegi panjangnya memiliki panjang 2 kali dari lebarnya. Oke, khusus ya. Ingat-ingat. Selanjutnya, apa Kak? Dari sebuah persegi, kita dapat membentuk segitiga. Gimana caranya? Kita tarik garis. Nah, jadi sebuah segitiga kan? Segitiga apa? Siku-siku. Nah, maka dari situ rumus dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah ini dari mana? Hasil dari setengah persegi tadi. Seperti itu. Kita juga dapat loh membentuknya dari sebuah persegi panjang. Tinggal kita tarik garis dari sini. Seperti ini. Jadi sebuah segitiga kan? Dimana siku-sikunya sebelah sini dan sebelah sini. Ini merupakan sisi miringnya. Jadi pembagian antara persegi tadi itu merupakan sisi miring dari segitiganya. Sampai sini paham? Jadi sebenarnya kayak gitu aja. Kalau kalian bingung, kok bisa sih rumus segitiga itu setengah kali alas kali tinggi? Ya dari sini tadi. Dari setengah dari bangun persegi atau persegi panjang. Makanya rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sampai situ. Kita lanjut ke pembahasan contoh-contoh soal yang lebih sulit. Nah, sekarang kita masuk contoh soal-soal yang lebih rumit dari soal-soal sebelumnya ya. Di sini soalnya, keliling persegi ABCD adalah 48 cm. Berapakah luasnya? Kalau yang di soal-soal sebelumnya, yang diketahui kan sisi, lalu mencari keliling, mencari luas. Nah, di soal ini kebalikannya. Lalu gimana ya caranya? Tahap pertama, kita mencari dulu yang diketahui apa? Yang diketahui adalah keliling. Sama dengan 48 cm. Lalu gimana Kak? Tahap kedua, kita mencari panjang sisinya. Bagaimana Kak? Dengan menggunakan rumus dari keliling. Bagus. Rumus keliling tadi apa? 4S. Maka 4S sama dengan 48 cm. Lalu gimana? Ya benar. S sama dengan 48 dibagi 4. S sama dengan 12 cm. Jadi panjang sisinya berapa? 12 cm. Lanjut. Sekarang yang ditanya apa? Ditanya luas. Nah, gimana tuh? Tinggal ngalikan aja kan? Oke, masukkan rumusnya. Rumusnya sisi kali sisi sama dengan 12 dikalikan 12 sama dengan 144 cm kuadrat. Jangan lupa ya, cm kuadratnya. Sampai sini paham? Gimana? Kurang menantang? Kalau kurang menantang, lanjut soal berikutnya. Kita baca soalnya. Luas sebuah segitiga adalah 135 cm kuadrat. Dan panjang alasnya 18 cm. Berapakah tinggi segitiga tersebut? Ini soalnya hampir sama kayak tadi ya. Namun yang diketahui adalah 135 itu apa? Luas.
Lalu panjang alas segitiga adalah 18 cm. Lalu yang ditanyakan, tinggi dari segitiga. Nah, seperti pada soal yang sebelumnya, caranya sama nih. Gimana nih? Jawab. Rumus luas apa? Rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan berapa? 135 cm kuadrat. Nah, di sini alasnya diketahui. Berarti setengah kali 18 kali tinggi sama dengan 135 cm kuadrat. Nah, karena di sini ada setengah, daripada kita memperumit, kita hilangkan setengahnya. Gimana? Dengan mengalihkan 2. 2 kali setengah berapa? 1. Bagus. 2 dikali. Nah, ketika kita mengalihkan ruas sebelah sini juga harus dikali. Jadi, dikalikan 2. Setelah itu lanjut ya. T sama dengan 135 dibagi 18 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 15 cm. Oke. Sampai sini, Pak? Masih mau soal lagi? Oke, kakak kasih satu soal lagi ya. Terakhir, lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang yang memiliki keliling 350 meter dan lebar 70 meter. Tentukan panjang dan luas lapangan. Nah, seperti yang tadi, diketahui dulu. Kelilingnya sama dengan 350 meter. Lebarnya 70 meter. Nah, seperti soal-soal yang tadi, kita untuk menggunakan rumus dari soal yang diketahui. Di sini yang diketahui apa? Keliling. Maka kita menggunakan rumus keliling. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui panjang. Kita tulis dulu. Ditanya. Panjang. Ditanya 2. Luas. Oke. Kita lanjut di sini ya. Rumus kelilingnya dari persegi panjang apa? 2 kali panjang ditambah lebar. Lalu kita masukkan 350 meter. Selanjutnya 2 dikali. Yang masih ditanyakan, kita cari ditambah lebarnya berapa? 70. Sama dengan 350. Nah, dari sini untuk menghasilkan nilai, maka kita harus mengalihkan seperti ini. Ditulis 2P 2 kali 70 140. Istilahnya ini seperti air mancur. Kan bentuknya seperti air mancur tuh. Untuk mempermudah kalian mengingatnya. Seperti itu. Sama dengan berapa? 350. Jadi 350 dikurangi 140 sama dengan 2P. Lanjut. Karena ini tandanya penjumlahan, maka tinggal dikurangi. Sebelah sini dikurangi 140.
Berapa 350 dikurangi 140? Iya, benar banget. 210. Di sini 2P. Lanjut. P sama dengan 210 dibagi 2. Berapa itu? Benar banget, 105. Nah, dari sini paham? Nanti kalau belum paham, kalian coba di rumah masing-masing, ditulis. Biasanya matematika kalau belum nyoba sendiri, belum bisa. Mari dicoba sendiri-sendiri ya nanti. Selanjutnya, maka dari sini diketahui kan, panjang dari persegi panjang adalah 105. Lalu kita mencari luasnya. Luas. Rumus luas tadi apa? Luas persegi panjang. Masih ingat? Panjang dikali lebar. Nah, tinggal masukkan aja. Kan udah diketahui. Panjangnya 105 dikali 70. Berapa? 7.350 meter kuadrat. Oke? Gimana adik-adik? Udah puas dengan soal hari ini? Bagaimana pemahamannya? Semoga kalian paham ya. Hari ini kita telah belajar apa aja? Kita belajar rumus luas persegi. Apa itu? Sisi kali sisi. Rumus keliling persegi. Apa yang tadi? 4S. Lalu kita belajar rumus keliling. Rumus luasnya apa? Nih, panjang kali lebar. Panjang ditambah lebar dikalikan 2. Selanjutnya, rumus dari segitiga. Di rumus segitiga tadi, kelilingnya apa? A tambah B tambah C. Lalu, luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Semoga dari video pembelajaran kakak hari ini, kalian paham ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kakak di sini juga masih belajar, jadi masih banyak salahnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.